Sore semua sobat trader. Oke. Sore semua sobat trader. Oke, untuk topik sore ini kita mau bahas tentang sterling yang rally ya, Pak Alwi ya. Setelah BOE Iya, ini menaikkan suku bunga ya, Pak. Benar ya? Oke. Kembali lagi nih berjumpa dengan saya Gloria ya di acara Market Talk GK Invest. Sore ini kita kembali ditemenin sama Bapak Alwi Asegaf ya, selaku market research kita dari GK Invest. Nah, Pak Alwi, kita mau bahas Pak, kayak yang Glory sebutin tadi, kejadian pasar sepanjang minggu ini ya Pak ya. Tapi sebelum kita lanjut ke kejadian pasar, Glory mau tahu dulu nih kabarnya Pak Alwi gimana? Sehat Pak? alhamdulillah sehat. Gimana Glory? Alhamdulillah. Sehat juga ya. Kebetulan Puji, mendung hujan bener, badai di sini. bener, bener. Kan di hujannya, puji Tuhan sehat nih Pak Alwi nih. Nah, Pak Alwi, Glory mau ini nih, mau bahas nih Pak. Untuk minggu ini kan pergerakan pasar kan cukup fluktuatif ya Pak Alwi, gitu kan. Iya, Di betul mana sekali. fluktuatif ya. Ini kan di mana emas sempat tertekan juga ya Pak Alwi ya. Kemudian bangkit. Nah, bahkan hari ini kembali nih Pak ke area 1800 ya Pak. Nah, kalau kita lihat Pak, ada rebound yang kuat nih Pak dengan mata uang euro dan sterling juga ya Pak ya. Ini bisa dijelasin nggak Pak? Ini kenapa sih? Apa sih yang terjadi di pasar Pak saat ini? Oke, ya kita melihat bahwa sangat begitu dinamis ya pasar untuk minggu ini ya, yang kita melihat bahwa uh, dolar Amerika Serikat itu gagal naik ya, meskipun dalam rapat FOMC di minggu ini ya, The Fed menyatakan bahwa dia atau pihaknya itu akan mempercepat laju pengurangan pembelian asetnya ya, yang tadinya dikurangi 15 miliar dolar ya. Nah, dalam rapatnya hari Rabu, The Fed mengumumkan bahwa tapering itu akan dilipat gandakan. Jadi sebesar 30 miliar dolar. Dan ini bisa berakhir pada bulan Maret. Ini juga lebih cepat ya dari perkiraan pasar yang sebelumnya memperkirakan The Fed tapering akan selesai pada bulan Juni. Kemudian The Fed juga membuka wacana ya atas kenaikan suku bunga ya setelah program pembelian aset tersebut berakhir ya. Jadi pasar ya sepertinya akan pernyataan atau keputusan The Fed tersebut ya, sehingga ini memicu aksi profit taking ya, yang menyebabkan dolar terkoreksi atas mata uang utama dunia lainnya ya, seperti euro dan sterling, yang juga termasuk terhadap komoditas emas ya, karena emas itu biasanya berlawanan dengan dolar ya pergerakannya. Mhm. Iya, benar benar benar. Kemudian Pak, ada yang terbaru nggak Pak dari rapat FOMC nih Pak Alwi? Ya, oke. Rapat FOMC kemarin ya, ya selain memutuskan suku bunga, juga masih mengenai ekonomi ya, atau economic projection terbaru ya, yang dianggap pasar cukup optimis ya, khususnya pada sektor tenaga kerja ya. Nah, sehingga kita melihat ya, meskipun The Fed ada rencana bukan ada ada tapering ya yang dipercepat ya, tapi kita juga melihat adanya rebound tajam ya di bursa Wall Street ya setelah rapat The Fed tersebut, karena di sisi lain itu ada sisi optimismenya ya terhadap ekonomi, selain tentunya ada kekhawatiran juga mengenai inflasi. Oke, tadi kan Bapak sempat sounding ya Pak, ini tentang proyeksi ekonomi atau ekonomi projectionnya kan Pak. Tapi ada kemungkinan nggak Pak revisi pada ekonomi projection tersebut? Kemudian bisa dijelaskan nggak Pak secara detail mengenai revisi tersebut nih Pak Alwi? Ya, dalam proyeksi ekonomi kemarin atau economic projection itu ada beberapa revisi ya mengenai uh, misalnya ini pada tingkat GDP ya. Ini ada
revisi dari proyeksi bulan September yang sebelumnya 5,9% itu menjadi 5%. Kemudian pada tingkat pengangguran ya. Nah ini The Fed optimis ya di tingkat pengangguran ini. Memang di tahun 2021 itu ada revisi penurunan tingkat pengangguran 3% ya dari di proyeksi bulan September di 4,8%. Kemudian untuk tahun 2022 juga ada proyeksi ya penurunan pada tingkat pengangguran ini dari 3,8 ke 3,5%, dan itu akan terus berjalan sampai tahun 2024 ya, di mana tingkat pengangguran atau unemployment rate ini berada pada kisaran 3,5%. Nah ini yang menjadi sinyal positif ya buat sektor lapangan kerja. Kemudian dari sisi inflasi juga ini ada revisi proyeksi dari September. PCE ini diperkirakan naik 4,2%, tapi untuk tahun ini ya, economic projection bulan Desember di akhir tahun 2021, The Fed memperkirakan PCE ya sebagai indikator The Fed itu berada di 5,3. Kemudian untuk tahun 2022 juga ini ada revisi kenaikan ya dari 2,2 menjadi 2,6. Kemudian untuk 2023 juga ada revisi kenaikan dari 2,2% jadi 2,3%. Tapi di tahun 2024 itu sama ya, masih 2,1%. Jadi intinya PCE untuk tahun 2024 itu The Fed memproyeksikan berada di tingkat 2,1%. Nah ini yang terpenting, yang terakhir nih Fed Fund Rate atau suku bunga The Fed ya. Nah tadinya kan The Fed di bulan September itu memperkirakan adanya kenaikan sekali, tapi di proyeksi bulan Desember itu ada proyeksi kenaikan 3 kali ya. Dari proyeksi bulan September di 0,3% jadi 0, sampai tahun 2024 itu proyeksinya juga dinaikkan dari proyeksi September ke di 1,8% jadi 2,1%. Nah itu proyeksi terbaru dari The Fed ya. Jadi banyak sekali revisi yang terjadi pada rapat bulan Desember ini. Oke, oke. Nah, tadi kita udah bahas tentang ini ya Pak ya, tentang Amerika ya. Nah, kita mau beralih dulu nih Pak ke bank sentral lainnya ya, Pak Alwi. Kan minggu ini kan banyak banget ya Pak, Oke. bank sentral negara yang mengadakan rapat ya Pak ya. Contoh dari BOE aja, ini kan kayaknya kemungkinan bakal mengejutkan pasar juga ya Pak Alwi. Karena kita lihat pound sterling kan ini naik ya Pak, ke level tertinggi Betul. sejak 24 November ya Pak ya. Ini pendorongnya apa aja sih Pak yang menyebabkan pound sterling naik? Ya betul Glory. Ya memang minggu ini bisa dikatakan sebagai ya bisa dibilang ya ini merupakan momen dari Bank Sentral Dunia ya, karena banyak agenda rapat ya, termasuk Bank of England ya, di mana yang secara tidak diduga oleh pasar ya, Bank of England itu menaikkan suku bunganya dari 0,1% ya menjadi 0,8%. Dari 0,1% menjadi 0,25% ya. Dan ini di voting ya dari 9 anggota MPC. Jadi ada 8 dari 9 anggota MPC pada rapatnya kemarin memberikan voting atas kenaikan suku bunga. Sementara satu anggota lainnya tetap bertahan di 0,1%. Nah ini yang juga mendorong steering rally ya ke level tertinggi sejak 24 November tersebut. Oke, oke. Kemudian Pak, lantas apa sih Pak yang mendasari ya Pak ya ini kenaikan suku bunga dari BOE Pak?
Ya, sama halnya dengan The Fed dan mungkin juga bank-bank sentral dunia lainnya ya, bahwa dunia saat bank sentral dunia ini sedang mengalami dilema ya mengenai inflasi ya. Nah, inflasi di Inggris juga sudah sangat tinggi ya, dan ini terlihat dari data hari Rabu di mana uh, Consumer Price Index atau CPI di Inggris itu sudah naik ke level tertinggi yaitu di 5,1% ya di bulan November. Dan naiknya tingkat inflasi ini itu membuat BOE itu harus bertindak menaikkan suku bunga ya untuk meredam tekanan inflasi tersebut ya. Meski di sisi lain Inggris saat ini juga sedang berjuang ya mengatasi penyebaran virus COVID-19 ya, yang termasuk virus varian baru ya dari Omicron ya, yang kabarnya juga sudah mampir ya ke sini ya, Glory ya, mudah-mudahan ya kita diberi kesehatan lah ya, Iya, betul betul. dijauhkan dari virus itu. Amin, amin, amin. Nah, kemudian Pak, kita beralih dulu nih Pak ke ECB sama BOJ ya Pak ya. Ini ada yang baru nggak sih Pak Alwi? Mengingat kan sebelumnya kedua bank sentral ini kan masih bernada dovish ya Pak ya. Betul. Ya, untuk ECB ya, untuk ECB dan BOJ memang ini ada sedikit ya perubahan kebijakan ya pada ECB ya, di mana ECB mengumumkan bahwa program PEP atau PEPP ya, Pandemic Emergency Purchase Program. Nah, ini akan berakhir di bulan Maret ya. Tapi ada lagi yang namanya program bond buying atau program APP ya, aset program purchase ya. Ini justru akan digandakan ya, nilainya menjadi 40 miliar euro selama kuartal kedua ya. Jadi di sisi lain euro ini mengakhiri masa apa stimulus masa pandemi, tapi untuk program pembelian aset itu masih tetap bertahan ya. Jadi malah mau digantikan menjadi 40 miliar euro. Dan ECB juga menegaskan tidak ada kenaikan suku bunga ya hingga tahun 2022. Nah, sementara untuk BOJ yang baru yang tadi pagi ya menggelar rapat tetap mempertahankan suku bunga di minus 0,1% dan untuk imbal hasil obligasi 10 tahun ya, tenor 10 tahun itu masih di sekitar 0,00% ya. Jadi tapi ini ada yang lain dari BOJ ya, tapi sedikit berbeda ya, bahwa BOJ itu akan mulai mengurangi stimulusnya pada bulan Maret ya. Secara keseluruhan sih sikap dua bank sentral tersebut itu masih cenderung dovish ya, masih tetap akomodatif jika dibandingkan dengan Bank of England dan The Fed. Itu kedua bank sentral tersebut masih cenderung dovish. Oke, oke Pak Alwi. Nah, mungkin dari sobat trader ya Pak ya, mungkin ada yang penasaran nih mengenai pergerakan euro dan sterling ya Pak Alwi. Bapak mungkin bisa diperlihatkan grafiknya gimana nih Pak Alwi? Seperti apa? Oke, untuk grafiknya ya, saya share dulu ya, Groli. Oke. Jelas nggak, Glory? Agak ke bawah Pak, soalnya dari atas banget nih Pak. Oke. Eh, agak ke bawah lagi deh Pak. Agak mendongak nih, handphonenya Bapak agak mendongak jadi. Gini, oh ini coba. Tapi ke bawah. Tapi ke bawah. Ini. Oke, ya, pas. Oke Agak ya. dideketin aja Pak, agak dideketin. Iya, sip. Agak Eh, ke bawah Pak, agak ke seperti bawah. ini. Yes, ke bawah lagi.
Bisa? Bisa jelas? Ya, jelas-jelas. Ya, oke. Untuk euro ya, kalau kayak kita lihat grafiknya ya, secara keseluruhan trennya masih cenderung bearish ya. Kalau kita tarik garis grafik ini, trennya masih masih cenderung cenderung bearish atau menurun ya. Cuma mungkin yang jadi kabar baiknya adalah bahwa tren penurunannya ini sudah terhenti ya, sehingga saat ini sedang membentuk pola konsolidasi. Ini adalah pola rectangle ya, di mana area uh, 1.1380 itu akan jadi area resistennya ya, yang dimana jika resisten dia akan menguji ini ada resisten trendline tersebut. Di sini nanti akan ada penentuan ya mengenai pembalikan arah ya. Jadi tren bisa berbalik bullish kalau dia berhasil melewati 1.1500. Nah ini uh, artinya tren turunnya sudah selesai. Tapi untuk saat ini tren masih cenderung flat pada kisaran area supportnya di kisaran 1.1853 dan resistennya di 1.1382 ya. Jadi kemungkinan kalau misalnya ini naik ke sini, kemudian tertahan di sini, bisa saja akan melanjutkan pola konsolidasi tersebut. Sementara untuk sterling, ya untuk sterling GBP USD kita lihat juga ini untuk sterling. Ya, untuk pound sterling kalau dilihat di grafik daily juga kita lihat trennya masih masih cenderung turun ya, masih cenderung bearish. Untuk sterling nih ada bearish, tapi kemarin tuh rally kemarin tuh telah menyebabkan nih tren jangka pendeknya yang tadi ada resisten di kisaran 1.13777 itu berhasil ditembus, tapi harga sebetulnya ini masih belum sepenuhnya bullish karena di sini ada resisten ya di 1.3365, kemudian juga ada resisten juga di 1.3452. Jadi ini area-area supply yang harus ditembus kalau sterling ini ingin melanjutkan kenaikannya ya, atau minimal dia kalau tembus 3425 itu masih terhadang oleh resisten trendline. Jadi sejauh ini secara tren baik euro maupun sterling itu masih tetap bearish. Jadi masih bisa dikatakan bahwa rebound yang terjadi kemarin itu hanya bersifat koreksi ya. Koreksi belum merubah tren secara keseluruhan. Oke, Gitu, oke. Glory. Oke, berarti ini bisa jadi saran buat sobat trader juga ya, Pak ya, untuk mempersiapkan transaksi di minggu depan ya, Pak, berarti ya. Iya, betul. Betul banget ya. Oke, em, sobat trader belum ada yang ngasih pertanyaan ya, Pak. Oke, mungkin Ya. cukup di sini kali ya, Pak ya, untuk bincang-bincang kita market talk Oke, kali oke, ini. Glory. Oke, Oke. gitu ya. Oke, Sobat Trader, demikian pembicaraan saya dengan Pak Alwi selaku research analysis kita dari GK Invest. Semoga teman-teman trader dapat insight yang baru dan semoga bermanfaat. Kemudian jangan lupa juga buat like dan subscribe ya, biar nggak ketinggalan informasi kita dari GK Invest.
Dan dipastikan juga Sobat Trader untuk tradingnya di GKI Invest ya, pialang resmi dan nomor satu di Indonesia. Saya Gloria, salam trader. Salam trader.